Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallah. Sejumlah umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia telah melaksanakan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Salah satunya di wilayah Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan beberapa majelis di kota lainnya. Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, beberapa masjid yang umumnya ada di Kota Bandar Lampung melakukan pemotongan hewan kurban. Salah satu masjid yang berada di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yaitu Masjid At-Taqwa, memotongkan 7 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban At-Taqwa menjelaskan, tahun ini melakukan pemotongan sebanyak 7 sapi dan 21 ekor kambing yang akan dibagikan kepada warga tanpa kupon. Dan kami antarkan ke rumah warga masing-masing karena kami menghindari hal-hal seperti tahun kemarin. Banyak yang berdesak-desakan dan banyak anak kecil yang terhimpit antrian, ujar Panitia At-Taqwa. Ya pemirsa, bersama saya Eka Arianti dalam program RN TV Lampung, yang dimana saya saat ini sudah berada di salah satu masjid yang berada di Sukarame, yaitu Masjid At-Taqwa. Di samping saya sudah ada panitia dan pengurus Masjid At-Taqwa. Bapak boleh perkenalan namanya siapa Pak? Saya Irawan, sekretaris panitia sekaligus ketua masjid. Panitia. Dan Bapak ketua takmir masjidnya, dan dengan Bapak siapa? Bapak Tiono sebagai ketua panitianya. Kalau boleh tahu berapa Pak jumlah hewan kurban di tahun ini Pak? Jumlah hewan kurban itu sapi itu ada 7 ekor, kemudian kambingnya itu ada 21. Ya. Itu sudah dibagikan kuponnya ke berapa warga Pak? Kita tidak memakai kupon karena kita kebiasaan ini nanti bagi. Ya. Nanti selesai ini nanti panitia ke warga gitu. Langsung dibagikan seperti itu Pak, tanpa kupon? Iya, tanpa kupon. Nah ini terjadi setelah peristiwa COVID lah. Dari COVID lah, sebelumnya memang kita bagi kupon, tetapi melihat warga yang berdesak-desakan gitu kan, sementara kadang di sini belum selesai gitu, akhirnya kita mengambil inisiasi panitia itu ngantar ke rumah, itu dalam rangka untuk mengurangi terjadinya
desak-desakan untuk mengambil daging kurban. Untuk harapan kedepannya, Bapak selaku Bapak dari Ketua Pengurus Masjid, ada nggak Pak harapan kedepannya untuk masjid ini ataupun tahun berikutnya untuk kurban dan masyarakat seperti apa? Ya harapannya tradisi seperti ini kalau bisa kita jaga ya. Ini di samping ada hubungannya dengan Allah langsung ya, kurban itu kan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga punya dimensi sosial, artinya kita bisa berbagi. Kalau hari ini kita yang punya rezeki, kita berbagi kepada tetangga-tangga, kepada saudara, kepada ya orang-orang yang membutuhkan. Baik Bapak, cukup terima kasih ya Pak untuk meluangkan waktunya untuk menjelaskan. Ya pemirsa, ini penjelasan dari Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Taqwa Sukarame, dan selanjutnya tetap bersama kami di RMTV Lampung. Panitia Masjid At-Taqwa mencari solusi agar tidak terjadi seperti kejadian sebelumnya, dan mereka akan membagikan daging tersebut kepada warga sebanyak 800 kantong. Dan jika masih banyak daging yang tersisa akan diberikan ke panti. Selain Masjid At-Taqwa, masih banyak lagi masjid-masjid yang melakukan pemotongan hewan kurban di daerah Kota Bandar Lampung. Dan beberapa masjid yang dikunjungi oleh tim RNTV Lampung pada Hari Raya Idul Adha, termasuk masjid yang berada di Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Ya pemirsa, bersama saya Karyanti dalam program RNTV Lampung, yang mana saya saat ini sudah berada di salah satu masjid di Kota Bandar Lampung, yaitu di Jagabaya 2, yang mana sedang ada pemotongan hewan kurban di tahun 2024 ini. Boleh tolong dijelaskan Pak sedikit untuk berapa jumlah kurban di tahun ini Pak? Baik, saya akan coba untuk menyampaikan sebagai laporan juga. Untuk tahun ini ada 4 ekor sapi dan sebanyak 16 ekor kambing. Kalau kita lihat sih memang agak penurunan dari tahun sebelumnya. Tapi dalam penurunan ini tentunya kita selalu ada beberapa musola yang membawa dari masjid ini. Jadi mereka tetap kita lakukan hal yang sama, baik itu sifatnya tabungan hewan kurban dan sebagainya, sehingga ada beberapa tempat yang sebelumnya tidak ada kurban yang saat ini sudah ada 4 ataupun 3 sapi di beberapa tempat musola di bawah daripada Masjid Indo ini. Seperti itu. Berapa kupon Pak yang sudah dibagikan kepada warga? Karena memang Masjid Indo ini ada 5 RT, terbilang lebih kurang sekitar 600 kupon yang akan kita coba sebar kepada masyarakat, daripada kita bentuk sebagai tim kerjasama dengan RT Pamong setempat yang memang mereka harus kita berikan seperti itu. Keamanan dan ketertiban dari masjid di perumahan ini seperti apa Pak? Untuk keamanan dan ketertiban tentunya itu saya berterima kasih khususnya kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya kepada Wali Kota Bandar Lampung Bapak Ibu Hajah Eva Duyana dan Kelurahan Jagabaya 2 beserta camat. Tadi juga sudah sambang melihat sisi dan keamanan. Terus selanjutnya juga memang dari semalam kita perdayakan sesuai dengan keamanan yang ada di kelurahan itu terbentuk itu Linmas. Jadi kita perdayakan buat mereka baik keamanan malam sampai dengan waktu kita pemotongan. Jadi kembali lagi saya sebagai tamir menyampaikan terima kasih sama pemerintah Kota Bandar Lampung yang mana tentunya kita bisa perdayakan dari keamanan-keamanan seperti ini. Untuk harapan-harapan dari Bapak sendiri untuk masjid ini ataupun untuk hewan kurban selanjutnya di tahun ini seperti apa? Harapan besar saya sih lebih meningkat lagi antusias dari masyarakat
Karena kalau saya terbilang bahwa yang namanya kurban itu merupakan buat berbagi bersama ataupun bersedekah bersama, yang kiprahnya tentu punya nilai-nilai kebaikan. Dan kita sampaikan sebelum pelaksanaan sholat Id, kita sampaikan dan kita umumkan dan kita coba ajak masyarakat untuk berantusias agar kiranya tidak mengurangi, tapi tentunya mereka akan untuk masa yang akan depan lebih antusias lagi untuk berbuat dalam hal kebaikan seperti ini. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan. Yaran TV Lampung melaporkan. Ya pemirsa, bersama saya di RN TV Lampung, di mana saya saat ini sudah berada di lokasi Masjid Al-Manan yang berada di lokasi Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi. Dan di samping saya sudah ada pengurus masjid dan ketua RT dari Masjid Al-Manan. Bapak, boleh tolong dijelaskan untuk berapa jumlah hewan kurban di tahun ini, Pak? Alhamdulillah untuk tahun ini ada peningkatan dari tahun-tahun kemarin. Untuk sapi tahun ini ada 7 ekor sapi, kemudian untuk kambing ada 17 ekor kambing. Dan alhamdulillah insya Allah akan kami sampaikan kepada mustahik, Imam Mustahik yang membutuhkan untuk pembagian hewan kurban tersebut. Jadi 700 kupon yang sudah dibagi. 700 kupon sudah dibagi kepada warga. Kalau misalkan ada daging yang misalkan sisa, itu akan diapakan Pak? Dibagi kepada warga atau bagaimana? Nggak ada daging sisa, semua dibagiin. Mau dibagiin ya Pak ya? Tidak ada daging sisa. Nggak ada sisa. Untuk harapan ke depannya dari Bapak RT dan Ketua Pengurus Masjid Al-Manan hewan kurban selanjutnya di tahun berikutnya dan kepada masyarakat seperti apa Pak? Harapan kami selaku Ketua RT sekaligus Pengurus Masjid Al-Manan untuk tahun kedepannya insya Allah kami akan meningkatkan untuk hewan kurbannya agar daging tersebut tidak hanya dibagi untuk sekitar warga tapi bisa keluar daripada lingkungan Masjid Al-Manan. Insya Allah dari wilayah 7 ke 8, insya Allah bisa ke 10. Jadi kami siap untuk menggerakkan arisan di Masjid Al-Manan ini agar lebih meningkat lagi untuk tahun yang akan datang. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih pemirsa. Inilah penjelasan daripada Bapak Ketua RT dan Ketua Pengurus dari Masjid Al-Manan Sukabumi. Selengkapnya hanya di RN TV Lampung. Ya pemirsa, bersama saya Ika Ariyanti dalam program RNTV Lampung, di mana saya saat ini sudah berada di Baitur Rahim, Korpri, Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame ya Pak ya. Dan di sini sudah samping saya sudah ada Bapak Sekretaris Panitia Kurban dan Bendahara Panitianya, dan selanjutnya dengan Bapak siapa Pak? Bapak? Ya. Bapak sebagai apa? Sebagai Sekretaris Takmir Masjid ya. Kalau tahu berapa Pak jumlah hewan kurban di tahun ini? korban sapi 8 ekor, kambing 9 ekor. 8 ekor. 9. Sudah berapa kupon Pak yang dibagikan kepada warga? 300. Untuk daging yang sisa seperti itu akan diapakan Pak? Ada dibawa kemana atau dibagikan kepada warga? Dibagikan lagi ke panti-panti yang terdekat. Kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa ya habis namanya. Dan harapan-harapan dari Bapak untuk masjid ini ataupun untuk tahun ke depannya seperti apa Pak? Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang kurban banyak. Tapi tahun ini memang kurbannya menurun. Kita tahu bahwa kelas menengah ke bawah secara nasional memang menurun yang kurban. Dan juga di sini sudah menyebar beberapa masjid yang musola menjadi masjid. Sedianya itu pernah sampai 40 ekor. Tapi
masjid tetangga ada yang 9 ekor, 8 ekor, 4 ekor, 6 ekor, sehingga di sini tinggal 8 ekor saja. Untuk Bapak sendiri sebagai bendahara panitia, ada Pak harapan-harapan ke depannya? Ya, semoga ini kan harga sapi naik, harga kambing pun naik. Semoga kalau ekonomi baik, ya sekalipun harga naik tapi jumlah korban semakin banyak. Ya itu aja ya. Dan dari Bapak ada tambahan Pak? Sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya pemirsa, inilah penjelasan dari Bapak selaku Sekretaris Panitia dan Bendahara sekaligus Sekretaris Takmir Masjid. Selanjutnya hanya di RNTV Lampung. Pemirsa, bersama saya Eka Arianti di program RNTV Lampung, yang dimana saya saat ini sudah berada di salah satu masjid yang mengadakan pemotongan kurban Idul Adha, yang dimana masjid ini berada di Kecamatan Sukarame, yaitu Masjid Al-Anhar. Dan di samping saya sudah ada Ketua Panitia dari Masjid Al-Anhar dan Ketua Pengurus Masjid Al-Anhar. Dengan Bapak, siapa Pak? Bapak Faiz. Bapak Faiz. Boleh tolong dijelaskan Pak, untuk berapa jumlah kurban di tahun ini Pak? Untuk tahun 2024 ini, Masjid Al-Anhar menerima sapi sebanyak 4 ekor dan kambing 4 ekor. Coba. Berapa yang sudah kupon dibagikan kepada warga Pak? Yang kita distribusikan ke warga, di sini ada 2 RT. 2 RT itu total kurang lebih 250 kilo lebih. Itu di luar sohibul kurban yang dapat ya, itu yang bagian untuk mustahiknya. Jadi berapa kupon Pak total? 250-an. 250. Untuk kedepannya harapan dari Bapak sendiri untuk masjid ini seperti apa Pak? Atau untuk hewan kurban selanjutnya di tahun berikutnya? Harapan kedepannya mungkin supaya bisa pendistribusinya lebih banyak lagi, lebih bermanfaat untuk yang warga lebih banyak lagi. Mungkin ya harapannya ada kesadaran lah dari warga kita ya, yang memang mampu lah yang bisa berkurban sapi atau kambing gitu. Mungkin itu Mbak. Ada tambahan lagi untuk Bapak pengurus sebagai pengurus masjidnya Pak? Ya alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan 4 sapi, 4 kambing, tahun sebelumnya bahkan lebih dari itu ya. Insya Allah kami berharap tahun ke depan akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita sekitar sini juga menyadari tentang perkara iman, lebih meyakinkan, lebih nanti mereka lebih sadar untuk berkurban. Insya Allah kami berharap seperti itu. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Baik pemirsa, itulah penjelasan daripada Bapak Ketua Panitia dan Bapak Ketua dari Masjid Al-Anhar. Selengkapnya hanya di RNTV Lampung.